Katanya di pohon pisang itu pernah terlihat sosok perempuan yang sangat cantik, Mang. Saya minta tumbal katakan. Jumlahnya saat itu yang dia minta adalah 29 orang, Mang. Setiap ada pasti ada sirine bunyi, Mang. Sirine itu udah banyak, Mang, di area situ tuh. Ada beberapa titik yang dipasangin sirine memang khusus ketika ada kejadian kayak gitu, Mang. Dan mulai itu terdengar desas-desus bahwa proyek tersebut ini memang meminta tumbal, Mang. Pohon pisang ini tuh sudah berulang kali dicoba untuk dipindah. Nah, si dukun ini nih yang berusaha untuk pindah, Mang, dengan apa yang dia bisa, tapi nggak mampu, Mang. Sampai sekarang pabrik itu pabrik atau proyek ini? Pabrik Masih ada? masih ada, Mang. Masih ada korban juga? Di tanah merah rangka baja ditanam. Angin berbisik di sela tiang tinggi. Tapi di bawah fondasi nan kokoh, nyawa terjatuh tanpa kisah yang utuh. Bukan dijadikan tumbal persembahan, namun korban sosok goib penunggu lahan. Banyaknya tumbal proyek yang berjatuhan disaksikan secara nyata oleh Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan rezekinya melimpah. Amin. Sobat, hari ini ada narasumber lama, tapi kisahnya baru ini. Dan terjadi di tahun 2004. Betul, Mang. Ini Mas Nasim. Iya. Mas Nasim ini kisahnya sambungan dari Lembu Sekilan itu ya? Iya, setelah Lembu Sekilan, Mang. Nyambung ke sini. Iya. Oke, yang belum nonton Lembu Sekilan di sini nonton ya. Iya. Dan Mas Nasim apa nih kesibukan sekarang? Masih tetap, Mang, kayak dulu, tetap bertahan seperti yang dulu. Awet ya? Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tambah maju ya. Amin, amin. Mas Nasim, ini kisahnya katanya sensitif banget ya. Betul, Mang, betul. Dan apa namanya, memakan korban sampai banyak begitu. Iya. Sebuah pabrik. Iya, betul, pabrik. Apa, tumbal? Iya, tumbal pabrik, Mang. Nah, ini kan sensitif nih. Betul. Ada yang mau disampaikan ke penonton nggak? Iya, ada, Mang. Jadi maaf ya, punten. Jadi di sini saya tidak akan bisa menyebutkan jenis pabriknya apa, apalagi nama pabriknya. Yang jelas pabrik aja, karena ini sangat-sangat sensitif ya, demi kenyamanan semuanya lah, Mang. Ya. Menjaga privasi pabrik, privasi saya juga, biar semuanya aman dan nyaman. Ya. Itu, Mang. Yang terpenting hikmah dari kisah ini ya. Betul. Karena pabriknya juga sampai saat ini masih aktif ya? Masih, Mang, masih. Kebetulan masih. Oke. Baik sobat, jangan kemana-mana. Terima kasih atas dukungan kepada Malam Mencekam. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Nasim. Jadi gini, Mang. Jadi pada tahun 2004 setelah saya melepaskan semua apa yang saya punya, kan saya sempat ritual 40 hari itu, Mang. Ya, setelah saya merasa cukup bersih, ya alhamdulillah saya menikah. Dan di tahun 2004 setelah pernikahan awal saya itu, saya nganggur, Mang, nggak punya kerjaan. Suatu hari datang Mas Dayat, Mang. Mas Dayat ini adalah menantu dari Pak D. Dan Mas Dayat ini memang kalau ketika lagi pulang ke daerah saya tuh memang suka mampir ke rumah, nengokin bapak sama ibu. Nah, pas Mas Dayat datang, biasa salaman, nanyain apa kabar, nanyain keadaan gimana, bla 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 bla. Langsung masuk ke dalam, Mang, ngobrol sama bapak sama ibu. Tapi saya nggak ikut masuk, saya masih di luar sama istri. Selang beberapa saat, Mas Dayat ini manggil saya, Mang, dari dalam. Sim, sini, katanya. Apa, Mas? Sini dulu, kata Mas Dayat. Terus ibu yang keluar, itu dipanggil sama Mas, suruh masuk, ada perlu, kata ibu. Saya masuk, Mang, tapi istri enggak, istri tetap di luar, masih duduk.
Saya masuk, terus saya nanya, ada apa mas katanya. Gini sih, kata ini kamu lagi nganggur nggak ada kerjaan. Iya mas, mau ikut saya nggak kata. Ikut kemana kata saya. Kerja apa mas kata saya kan. Jadi proyek mau nggak? Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi badan saya kecil kayak gini mas, emang nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Saya yang bawa nanti masuk pasti masuk kata Mas Dayat. Terus di mana mas proyeknya? Ada di salah satu kota kata Mas Dayat. Ya udah oke, mau lah. Fix nih bener nih mau kata. Iya udah nggak apa-apa mau. Singkat cerita Mas Dayat ini yang ngasih tahu mang alamatnya, alamat pabrik tersebut. Karena memang saat itu kan saya belum punya HP mang, ya, belum walaupun sudah ada HP tapi saya masih belum punya. Jadi saya minta alamatnya aja gitu kan. Nah sekarang saat itu harus nganterin istri dulu karena istri katanya kepinginnya di rumah ibunya gitu kan. Singkat cerita selang beberapa hari kemudian saya nganterin istri ke rumah. Nah dari rumah sini di Cirebon saya berangkat mang menuju lokasi pabrik tersebut naik bis saat itu. Berbekal alamat yang dikasih oleh Mas Dayat, alhamdulillah nyampe juga mang akhirnya, walaupun lumayan muter-muter. Sampai di rumah Mas Dayat, kebetulan Mas Dayatnya lagi nggak ada, yang ada istrinya. Kata istrinya Mbak Endang namanya, sini Sim katanya, karena sebelumnya aku udah ketemu tuh. Sini Sim masuk, masuk istirahat, disuruh minum dulu, makan. Saya kebetulan waktu itu sampai di sana tuh sekitar jam 5 sorean mang, 5 sore. Mas Dayat belum pulang waktu itu. Selang malamnya ketika selesai sholat maghrib Mas Dayat pulang. Senang dia karena saya mendapati omongan saya untuk ikut beneran, karena kata dia, wah beneran kamu datang ya. Saya udah bilang soalnya nih sama bos katanya, kalau saya mau bawa kamu ke sini kerja. Terus gimana kamu udah bener siap kerja? Ya mas udah siap. Udah besok langsung ikut. Udah langsung kerja kamu besok katanya. Lo langsung mas katanya. Iya langsung lah, emang mau ngapain kata Mas Dayat. Oke lah gitu. Udah kamu sekarang istirahat, persiapin fisik kamu, besok langsung kerja. Paginya saya berangkat ke lokasi lokasi pabrik tersebut sama Mas Dayat saat itu. Kita pakai motor waktu itu. Karena lokasi dari rumah Mas Dayat ke pabrik ini jaraknya sekitar 2 atau 3 kiloan lah. Sampai lokasi saya diperkenalkan dengan mandor dari pabrik tersebut, salah satu mandornya. Dan ternyata mang area dari lokasi yang mau dibikin pabrik ini luas mang, luas. Mungkin ya kalau dikira-kira ya selapangan bola mungkin lebih lah, luas sekali. Dan keadaannya tuh yang masih mentah mang, kondisinya yang masih apa ya, masih acak-acakan. Dan baru terlihat itu hanya sebatas pondasi awal. Setelah dikenalan dengan Pak Mandor, saya langsung ditempatkan di bagian lapangan dan posisi saya adalah helper. Helper ini ya kerjanya yang disuruh-suruh lah intinya. Suruh bantu ini, suruh angkat itu, suruh angkat itu kan. Tapi Mas Dayat yang pesen sama mandor ini adik saya. Saya titip adik saya kerja di sini. Tolong dikasih tahu tugasnya apa, suruh ngapain aja, tapi tolong juga jaga dia, kata Mas Dayat. Siap, kata Pak Mandor, karena kebetulan ya Mas Dayat ini lumayan berpengaruh mang di tempat tersebut. Untuk gajinya udah tahu? Udah dikasih tahu di awal mang bahwa gaji di sini sistemnya mingguan dan per hari disebutin saya itu sekian katanya. Dan ini nanti kamu bayarnya setiap hari Sabtu katanya, nerimanya. Cukup gede ya? Ya saat itu untuk ukuran saat itu lumayan lah mang. Langsung kerja saya tuh hari itu juga, memang udah disiapin, udah dikondisikan sama Mas Dayat sama Pak Mandor ini. Kerja saya hari pertama ya situ aja disuruh kayak itulah. Nah, berjalan dalam 1 minggu itu saya shift siang mang, karena memang orang baru itu ya suruh shift siang. Kerja biasa memang, dan saya alhamdulillahnya mampu saat itu karena memang menurut saya ya nggak terlalu berat lah. Ya memang sering angkat-angkat yang besi kayak gitu sering. Setelah hari Sabtu ketika selesai bekerja, kalau hari Sabtu tuh pulangnya jam 3 mang. Kalau hari biasa kan jam 5 nih, masuk jam 7, pulang jam 5. Hari Sabtu enggak, pulang jam 3. Jam 3 selesai kerja, ngantri kita tuh mang.
ngantri nunggu gaji, karena gajinya sistemnya kan di satu persatu tuh, nggak langsung di lapangan, nggak, suruh ke kantor, kita ngumpul di kantor ngantri. Tiba saatnya saya nerima gaji, tanda tangan, selesai, saya lihat Mang, lumayan Mang, saat itu besar, bagi saya itu besar, alhamdulillah gitu saya bilang. Bersyukur ya saya luar biasa Mang, karena ya tahu sendiri kan ya, namanya awal-awal berumah tangga, apalagi saya dari nol kan, dapat uang segitu tuh yang wah banget bagi saya. Nah selama kerja seminggu itu Mang, kerja siang itu, saya alhamdulillah teman-teman di proyek tuh ya pada baik-baik Mang, baik-baik orangnya, ya sesama perantau mungkin ya, udah mulai kenal gitu, udah bercanda-bercanda gitu. Nah salah satu yang menurut saya waktu itu pertama kali ketemu saya dan welcome banget tuh namanya Pak Minto Mang. Pak Minto ini ya umurnya saat itu udah bapak-bapak lah, umur kisaran 50-an. Dia tuh yang kelihatan welcome banget tuh. Kalau yang lain baik Mang, cuman nggak yang seramah Pak Minto ini. Nah setelah dapat gaji, saya dipanggil sama mandor. Mas Nasim sini, gitu. Ada apa Pak? Mas Nasim kan ini udah seminggu kerja siang nih. Nah minggu besok Mas Nasim udah masuk shift malam, bisa nggak? Kata. Shift malam gimana Pak? Ya shift malam, kata, masuk malam. Emang di sini ada 2 shift? Kata. Iya ada. Jadi siang malam kita kerja terus, nggak ada yang berhenti katanya. Oh baru tahu saya Pak. Mas Dayat nggak bilang? Enggak Pak. Udah kamu besok malam-malam ya. Oke siap. Nah ketika saya di shift mulai kerja shift malam itu, ya itu malam Senin, saya berangkat sendiri Mang, karena Mas Dayat ini memang dia posisinya kan ya semacam kayak bahasa proyek mungkin foreman, kalau bahasa proyek ya bahasa sederhana mandor lah gitu. Dia selalu siang, memang nggak pernah malam. Pada hari pertama saya masuk malam, saya berangkat sendiri sampai lokasi, sama masih ketemu sama teman-teman satu grup saya itu, kerja pun seperti biasa. Ketika jam istirahat itu kan jam 12 Mang, istirahat kita nih. Jam 12 istirahat, makan-makan sebentar karena bawa bekal dari rumah. Setelah makan saya tuh yang capek Mang, namanya juga pertama kali kerja malam ya, dalam kondisi jam segitu kan ya lagi ngantuk gitu lah saat itu. Saya tuh tiduran Mang, ketiduran saya tuh, niatnya sih cuman nyender gitu lah, tapi ketiduran. Lah jam 1 saya belum bangun, tiba-tiba Mang, saya tuh kayak apa ya, kayak ada orang nyiram saya tuh pakai air Mang, piur gitu tuh, kena badan Mang. Kaget saya kan, kurang ajar nih, siapa yang nyiram? Saya teriak Mang saat itu, weh siapa yang nyiram, kata saya kan. Di sebelah sana, di depan saya tuh ada yang ngomong, saya, katanya. Kenapa? Kurang ajar banget sih, yang sopan dong jadi orang. Kalau mau niat ngebangunin jangan kayak gini caranya. Saya agak marah saat itu karena kaget Mang. Nah karena saya marah, orang baru mungkin ya, dia orang lama nih, marah juga dia. Kamu anak baru aja udah belagu, kerja yang gak bener, udah waktunya masuk kerja, udah jam 1 lebih soalnya waktu itu Mang, saya telat. Tapi teman-teman saya nggak ngebangunin Mang, nggak, diem. Karena memang mulai kerja juga nggak langsung kerja. Nah akhirnya berantem kita di situ Mang. Karena saya marah, dia juga merasa di situ orang lama mungkin ya, apalagi orang lokal gitulah, marah dia. Saya digebukin Mang saat itu tuh, dikerok. Yang nggak banyak kan sih yang ngerok, cuma 2 orang yang ngerok, cuma badannya gede-gede. Saya kan kecil waktu itu. Nah saat itu kan saya udah ngelepasin semua apa yang saya punya Mang. Dalam hati ya, coba kalau saya masih punya gitu, mungkin saya nggak kayak gini lah. Cuman dalam hati ya mungkin ini apa ya, kayak semacam ujian gitu lah. Sejauh mana sih keinginan saya untuk berhenti atau untuk lepas gitu dari hal kayak gituan. Ya saya terima aja Mang. Tapi saya terus kembali kerja Mang, sampai selesai, sampai paginya. Saya nggak ngomong tuh sama Mas Dayat bahwa saya habis digebukin. Besoknya nggak tahu siapa yang ngomong ke Mas Dayat tuh nanya pas saya kerja lagi tuh, kamu habis digebukin kemarin? Iya Mas. Kenapa? Nggak tahu. Kok kamu nggak ngomong sama saya? Ya biarin lah, nggak apa-apa. Jangan biarin kamu kayak gitu kok. Mas Dayat nggak terima Mang. Dicari tuh orangnya yang gebukin saya tuh, balas sama dia, selesai aja urusan. Dibilangin sama Mas Dayat, kamu jangan ganggu adik saya gitu. Dia jasa yang bawa tanggung jawabnya saya, karena Mas Dayat kan punya pengaruh situ. Selang beberapa saat, selang beberapa hari,
berjalan. Ketika kerja malam, Mang, itu saya selalu mendapati hal-hal yang aneh atau hal yang ganjil, Mang, di lokasi proyek tersebut. Karena proyek tersebut kan memang tadinya bekas kayak rawa, bekas ada petilasan juga di situ. Menurut info yang dari teman-teman saya itu ada banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, Mang. Salah satunya adalah saya ketika lagi istirahat, kan selalu saya tiduran, bukan tiduran sih sebetulnya, nyender di tembok lah atau nyender di pondasi gitu sambil ngerokok. Saya tuh dilemparin, Mang. Ada yang lemparin saya, lemparin kayak batu. Tadinya saya pikir batu, kena badan, kena kaki, kena tangan, bahkan kena kepala juga. Saya pikir siapa lagi yang iseng gitu kan kemarin udah selesai kok masih ada yang iseng lagi, saya cari. Tapi saya nggak berani yang teriak, Mang, karena takutnya nanti jadi masalah lagi. Ternyata samar-samar, Mang, saya tuh ngelihat anak-anak kecil, Mang. Anak-anak kecil umuran 6 tahun, 7 tahun kayak itu tuh. Laki-laki perempuan. Mereka yang ketawa ke TV. Kayak yang lagi ngeledekin, Mang. Tapi yang sambil ngelemparin gitu. Dan yang dilempar itu bukan kerikil ternyata, tapi baut sama mur tuh. Kan di proyek kan banyak tuh kayak gitu tuh. Tapi kok ada anak kecil malam-malam di sini, masa iya ngapain juga gitu kan. Saya penasaran, saya deketin. Pas saya mau deketin, hilang, Mang. Si anak-anak ini, kok hilang, saya pikir. Saya kaget juga, Mang. Dalam hati, wah hantu nih saya pikir. Atau jangan-jangan saya berhalusinasi ya gitu. Tapi ya enggak juga, Mang. Wong kerasa kok saya dilema tuh kerasa. Lagi banyak juga kejadian lagi kayak yang gini, Mang. Ada bekas lubang, Mang. Bekas lubang yang mungkin galian kayak gitu ya. Itu ada airnya. Saya tuh lagi duduk, Mang, kayak gini duduk. Lagi sambil ngerokok nih. Di dalam lubang itu air itu tuh ada kepala ikan berenang, Mang. Ikan, saya pikir ikan. Tapi setelah saya amati kayak gini, ternyata kepala ikan, tapi badannya nggak ada dagingnya, Mang. Jadi tulang doang. Kepala, badannya tulang, nggak ada dagingnya, tapi dia berenang, gitu, berenang aja. Terus saya penasaran, saya pasti, iya bener ikan, tapi kok nggak ada dagingnya gitu kan? Akhirnya saya sengaja tuh digini-gini, cokok gitu kan. Dia lari, berenang tuh menjauh tuh, tapi nanti balik lagi. Jadi itu tuh lumayan, agak ada sekitar 10 menitan lah. Saya bermain-main dengan ikan itu. Saya pikir masa iya ada ikan nggak duri doang bisa berenang gitu kan? Tapi kan saya ingat tadi ada anak-anak kecil yang gitu kan, wah hantu juga nih gitu kan. Saya cuekin lagi. Terus ada lagi satu kejadian yang menurut saya ini pengalaman berharga buat saya, Mang. Jadi ketika subuh kan sholat giliran gantian gitu kan biar nggak ditinggal sih kerjaan. Suatu ketika saya tuh terlambat, Mang, karena saya memang lagi tanggung kerja nih, kagok gitu kan. Udah duluan aja kalian gitu. Kata Pak Minto juga, ayo Mas, enggak Pak, duluan aja saya tanggung. Mereka duluan, setelah kembali saya langsung menuju ke musola karena di lokasi ada musola. Saya sholat sendirian, Mang. Cuman saya teringat pesan sama guru ngaji saya bahwa dimanapun kamu, ketika kamu sholat yang fardu, walaupun itu sendirian usahakan iqomah, kata guru ngaji. Yang nggak harus diucapin dalam hati juga nggak apa-apa. Terus saya nanya, kenapa harus iqomah? Karena takutnya nanti ada yang mau makmum ke kamu. Gitu. Nggak dijelasin tuh maksudnya apa. Tapi saya jalanin, Mang. Saat itu juga saya jalanin. Sebelum sholat saya iqomah. Sholat, setelah baca Fatihah, Mang. Pas di lafadz waladolin. Di belakang nih, Mang. Serentak amin gitu, Mang. Dan perkiraan ya dari suaranya itu jumlahnya menurut saya loh ya, hitungan awal. Itu sekitar 20 orang lebih lah. Tapi saya yang dalam kondisi yang lagi sholat ya sempat kaget kok. Perasaan tadi sendirian tapi kok ada yang amin gitu banyak gitu. Tapi saya lanjutin, Mang, baca suratan gitu kan. Sujud selesai rakaat pertama, rakaat kedua lagi, Mang. Pas waladolin lagi di belakang tuh amin lagi. Tapi saya terusin sampai selesai, salam, saya lihat ke belakang nggak ada orang, Mang. Kosong, udah memang nggak ada, tadi juga nggak ada, ke kiri juga nggak ada. Setelah selesai saya keluar, saya nanya ke yang di luar, Pak, tadi waktu saya sholat sendirian kok banyak yang mengaminkan ketika saya selesai Fatihah ya. Ketawa dia, kamu anak baru ya Mas? Iya Pak, emang kenapa? Emang didawamkan bacaannya? Kok saya closing enggak, saya ini enggak, ya bunyi tapi saya yang dengar sendiri, yang enggak, yang keras gitu enggak, saya sendiri aja, buat sendiri.
Nah kata Pak yang itu, udah biasa Mas kayak gitu di sini, udah biasa, udah bukan aneh lagi, udah lanjutin aja. Dan hari-hari berikutnya pun kayak gitu sama Mang. Cuman yang nggak selalu bawa saya sendirian, nggak, rekannya juga saya jamaah. Selang beberapa hari Mang, karena seringnya saya mendapati hal-hal yang kayak gitu, akhirnya timbul penasaran saya Mang. Saya mulai ya sengaja nyari informasi sih enggak ya, cuman ngobrol lah gitu sama teman-teman kerja gitu kan. Kata Pak Minto juga, di sini mah jangan salah kata Pak Minto, di sini memang masih wingit katanya. Tempatnya tuh yang dulunya apalagi bekas rawa, terus ada petilasan kayak gitu, di sini masih lumayan katanya. Makanya kamu yang harus hati-hati kalau kerja, harus fokus katanya. Dan informasinya Mang, jadi di situ tuh dulunya mau bikin bangunan yang pondasinya tuh sampai ke atas Mang. Itu memang sengaja dibikin tuh. Cuman baru pondasinya aja, baru tiang-tiang pancangnya aja lah kayak gitu tah. Cuman udah dicor. Nggak tahu kenapa, entah itu kesalahan perhitungan atau memang gimana, saya juga nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba sih pondasi ini tuh yang ambruk Mang. Celakanya di bawah pondasi-pondasi itu berdirilah warung-warung kopi. Nah, karena ambruk menimpa warung-warung kopi ini nih Mang, yang menyebabkan banyak yang meninggal saat itu. Mungkin termasuk salah satunya ada korban anak-anak kecil yang ngelemparin batu saya itu. Gitu. Tapi ada satu tempat, ada satu area yang menyita perhatian saya Mang. Karena di situ tuh kayak yang apa ya, walaupun saya udah lepas semua ya, udah lepas semua waktu itu, tapi naluri saya tuh yang kuat dalam artian ada satu tempat yang menurut saya tuh energinya tuh besar banget Mang. Tempatnya bukan yang ada pohon besar apa tuh, nggak ada Mang. Biasa lokasi masih sekitar proyek itu, tapi yang apa ya, kuat banget di situ. Setelah saya cari tahu gitu, ternyata di situ tuh cuman ada pohon pisang Mang. Pohon pisang pun yang nggak besar, yang rumpun kayak itu, enggak. Pohon pisang cuma satu doang, dan pohonnya tuh cuma sebesar ini nih kaki. Nggak gede, nggak cuma satu doang. Tapi energi yang di situ tuh kerasa banget. Auranya, mistisnya, dan kekuatan dari ini tuh kuat banget Mang. Ada juga info yang masuk ke saya, ada juga yang pernah ngelihat katanya di pohon pisang itu pernah terlihat sosok perempuan yang sangat cantik Mang. Cuman saya yang terus nggak mencari tahu apa, karena waktu itu kan saya memang udah benar-benar kepengen lepas lah intinya. Cuman ya penasaran aja gitu. Tapi saya tetap kerja seperti biasa. Suatu ketika pas selalu kejadian saat pas kerja malam. Tapi momen ini yang bagi saya menjadi klimaks dari rasa penasaran saya Mang saat itu. Suatu malam pas sama lagi, jamnya tuh sama Mang, jam 2-an. Ketika saya lagi mondar-mandir, lagi ngambil barang sesuatu tuh, saya dikasih lihat seorang perempuan yang menurut saya loh ya Mang, menurut saya saat itu tuh yang cantik sekali Mang. Bener-bener cantik. Memakai kemben yang dari apa ya, jarit tuh sebatas ini, terus rambutnya panjang terurai tapi ke samping, enggak yang ke sini, enggak ke samping ke depan sini tuh rambutnya. Terus di kuping sebelah kiri ada bunga saat itu. Cuman saya yang kaget, ada rasa takut juga. Takutnya bukan takut yang gimana, tapi takut ke apa ya, energinya loh Mang, mistisnya tuh yang besar sekali. Dia nggak yang bereaksi apapun, cuman apa ya, cuman napak doang. Saya pun nggak yang berusaha untuk apa gitu, nggak. Saya lewat aja, biasa lewat. Lama kejadian itu berulang pada akhirnya membuat saya tuh kayak yang ini apa sih gitu kan. Kok yang selalu menampakkan diri ke saya. Saya nanya ke orang yang lain, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gini, ditemuin gini? Saya nanya Pak Minto, katanya saya pernah Mas, tapi bukan sosok perempuan, tapi kalau saya mah lihatnya mah ular yang besar itu katanya. Saya nanya ke Mas Dayat malah nggak pernah katanya, karena kan Mas Dayat memang bagian siang. Nanya ke teman-teman yang lain juga enggak juga. Cuman ya itu informasi yang masuk ke saya, banyak yang lihat sosoknya ular. Hanya beberapa yang melihat ada perempuan cantik. Saya salah satunya. Dan saya enggak cuma sekali Mang.
ada 3 atau 4 kalian. Karena berdasarkan dari kejadian itu pada akhirnya mau nggak mau lah saya agak kepengen yang ini apa sih sebetulnya sih kok saya sering ditemuin gitu kan. Suatu hari saya pulang Mang, karena memang udah lumayan lama kerja, ada sekitar sebulan lebih. Bagi yang baru nikah kan segitu ya udah lumayan lah, kangen gitu lah Mang ya, kangen gitu kan. Saya ngomong sama Mas Dayat, Mas saya mau pulang dulu ya. Kamu mah baru juga berapa hari udah kangen aja gitu. Dasar kata Mas Dayat, ya pengen pulang aja dulu Mas. Ya udah nggak apa-apa, beberapa hari di rumah, paling 2 hari lah. Kayak kalau misalnya bolos ya juga sehari kata saya kan. Saya pulang hari Minggu Mang, malam Minggu tepatnya, bukan hari Minggu tapi malam Minggu setelah saya bayaran, selesai kerja siang, saya pamit pakai bis, pulangnya nggak ke Cilacap Mang, tapi ke Cirebon sini ke rumah istri. Sampai ke rumah istri, ya biasalah, namanya juga baru pulang dari luar ya, kebiasaan saya kan kalau habis dari luar gitu, habis dari mana-mana tuh sebelum masuk ke rumah saya cuci kaki dulu Mang, cuci tangan, cuci kaki gitu. Saya minta ke istri ambilin air kata saya, malam, sampainya malam sampai di rumah. Diambilin sama istri, saya cuci tangan, cuci kaki, termasuk cuci muka juga, masuk. Dan saya pulang tuh yang lumayan tuh bawa uang banyak. Dan istri saya tuh yang sampai ya halo gitu kan, belum pernah gitu kan pegang uang banyak sebanyak itu. Saya pulang waktu bawa uang tuh sekitar hampir 2 jutaan lah Mang, dalam waktu 1,5 bulan itu tuh, yang sisa yang saya bawa pulang termasuk buat sisa ongkos. Istri tuh yang sampai ya bahagia, ya seneng, ya terharu karena ya uang segitu bagi kami itu besar gitu. Pagi-paginya mertua nggak tahu kenapa yang kayak lihat saya tuh kayak yang marah sama yang kayak benci gitu Mang. Dalam hati saya, kenapa kok mak kayak gini? Saya sama istri, mak lagi ada masalah. Enggak, emang kenapa? Mak kok kayak marah ke saya, emang kenapa ya? Ya nggak tahu ya, memang kan nggak kenapa. Ya kenapa kan saya bawa pulang kerja. Setelah ditanya sama istri, ternyata mertua saya tuh mendapati, kata mertua nih, waktu saya pulang turun dari elf, waktu itu saya pakai elf. Kata mertua ini, saya membawa perempuan Mang. Kata mertua saya tuh, dapati perempuan apa saya pulang sendirian kok? Enggak, kata istri bilang ke saya, enggak, kata mak tuh melihat, katanya Mas tuh kemarin pulang, tadi malam pulang tuh bawa perempuan. Ya kamu lihat enggak saya bawa perempuan? Ya enggak ada, tapi mak lihat yang kayak gitu loh. Aneh-aneh aja saya bilang itu kan. Ya ternyata mak ini melihat ada seorang perempuan yang di belakang saya katanya Mang, yang dikira itu nggak tahu lah pikirannya kenapa. Selesai, ya cuma 2 hari di rumah, saya berangkat lagi Mang, pamit sama istri. Saya mau berangkat kerja lagi. Ya udah hati-hati kata istri kan. Berangkat aja saya pamit juga ke mak, saya terangin kasih tahu ke mak bahwa enggak, saya nggak ada bawa perempuan. Berangkat ke tempat proyek lagi, kerja seperti biasa, shift malam lagi juga, lagi-lagi Mang. Peristiwa-peristiwa yang serupa yang sebelumnya saya alamin terjadi lagi. Saya didatengin lagi tuh sama sosok perempuan ini. Yang kali ini lebih intens Mang, dan mulai ada gerakan atau ada nggak cuma nampak doang, tapi dia mulai mendekat ke saya Mang. Dan kejadiannya selalu sama, jam 2-an. Di proyek kan kayak di bangunan lah ya, ketika jam 2 atau setengah 3 tuh yang ngopi gitulah. Bukan istirahat sebetulnya sih, cuman ngopi lah. Ngopi, lagi ngopi, ngerokok sendirian gitu. Saya agak misah memang dari teman-teman, nggak yang nyambur, tapi nggak jauh Mang. Karena di tempat kerja ini mandor selalu nginstruksi ke kita. Kalau istirahat jangan pernah misah sendirian terlalu jauh. Usahakan selalu berdekatan. Kalau toh misalnya mau misah dari rombongan, usahakan jangan sendiri, minimal 2 orang. Karena seringkali kejadian kayak gini Mang, ketika misah sendirian nih, orang yang misah sendirian itu gampang sekali untuk digoda atau dipengaruhi Mang.
Pernah kejadian nih, teman saya sendiri satu grup dengan saya nih. Kita lagi kerja di lantai 4 tuh. Lantai 4, satu lantai kan 4 meter nih. Lantai 4 berarti 16 meter ya. Dan keadaan baru ada tiang pondasi sama dipasangin plat baja kayak gitu tuh. Dan belum ada pagar-pagar di pinggirnya, belum ditembok, dipasangin batu tuh belum. Suatu ketika teman saya nih yang misah, padahal udah dibilangin, jangan sendirian, sini aja ngumpul. Enggak, saya mau di sini aja. Tapi enggak jauh sebetulnya, Mang. Cuman paling 4 meteran lah dari kami yang ngumpul ini, cuman 4 meteran. Cuma dia yang sendiri. Kelihatan kayak yang ngalamun gitu. Nah, tiba-tiba, Mang, si teman saya ini yang misah sendirian nih, dia yang berdiri. Kita yang masih asik ngobrol nih sambil ngopi sambil ngerokok itu asik ngobrol. Tapi kita tetap mata kita ke teman ini yang sendirian. Tiba-tiba dia yang jalan tapi bukan ke arah kita, Mang. Tadinya pikir kan dia bangun buat nyamperin kita nih. Ini enggak, dia malah yang ke sana, ke arah sana. Dan kita tahu persis bahwa kalau dia jalan ke arah sana 3 atau 4 langkah jatuh lah intinya. Karena enggak ada pagar, Mang. Dan benar, Mang, terjadi. Udah kita teriak, sini jangan di situ. Kita mau bangun, dia kalah cepat kita, Mang. Langkah aja dia tuh kayak orang kalau bahasa Jawanya tuh kayak keselong. Udah aja jatuh dia bayangin, Mang, dari lantai 4 16 meter dan bawahnya tuh kebetulan di area yang itu tuh bawahnya udah diplur, Mang, bukan tanah lagi. Kita teriak tuh, Mang, yang seketika gitu bereaksi sebetulnya, cuman nggak kekejar, Mang. Pada jarak cuma 4 meter dari dia tuh. Begitu jatuh, kita laporan ke mandoran via intercom, HT ya, HT langsung laporan ke kantor. Langsung tuh kalau ada kejadian kayak gitu tuh, Mang, ya, setiap ada kecelakaan pasti ada sirine bunyi, Mang. Langsung tuh begitu laporan mandor ke kantor, sirine langsung. Dan sirine itu udah banyak, Mang, di area situ tuh. Ada beberapa titik yang dipasangin sirine memang khusus ketika ada kejadian kayak gitu, Mang. Dan setiap sirine itu bunyi, semua yang kerja di area itu berhenti total. Dan berhentinya itu sekitar 15 menit sampai nunggu si orang yang kayak ini dievakuasi. Nanti setelah dievakuasi ada pemberitahuan ke staf atau ke kantor, bunyi lagi tuh sirine, toet, tanda bahwa kita boleh untuk memulai kerja kembali. Nah, ada berapa karyawan di situ? banyak, Mang, kalau dihitung mungkin secara persisnya sih saya nggak tahu ya, cuman kalau dihitung ya ratusan lah, Mang. Dengan pemukiman warga dekatnya? Agak dekat, Mang. Jadi dibatasin, kalau di sebelah area sini dibatasin sama kali kecil. Kalau di sebelah sana dibatasin sama tembok. Terus di area sana lagi dibatasin sama tembok. Terus sebelah sininya jalan raya. Tapi memang sekitarnya pemukiman. Dan warga-warga pun sekitar pun ketika ada sirine ya udah tahu bahwa itu ada yang kecelakaan. Entah itu yang meninggal ataupun yang nggak meninggal ya tetap sirine bunyi kan intinya. Dan selama saya kerja di situ tuh, ini belum sampai finish ya, Mang, ya. Saya kerja di situ tuh jumlahnya udah banyak, Mang. Bahkan pernah kejadian, satu kali kejadian nih ya. Bagian instalasi masang-masangin kabel nih. Kan di ketinggian lantai berapa gitu masang kabel ya buat instalasi listrik tuh. Lagi narik kabel, Mang, posisinya kayak gini nih, narik. Kabelnya memang segede gini, Mang, tapi yang isinya tembaga semua tuh, kabel bagus, seproyek kan bagus. Narik ini, berempat ya, narik gini. Posisinya kan ini nih, Mang. Ini ada buat tatakan buat kabelnya di sini nih. Dan orangnya berdiri di sini. Dan di sininya tuh kabelnya lewat sini. Salahnya posisinya di situ, kurang perhitungan. Tanpa mereka sadari, ujung kabel itu yang di belakang sana yang sudah sekian puluh meter keluar dari rel, Mang. Si kabel tersebut otomatis kabelnya kan jatuh ke bawah. Orang yang lagi narik kabel ini nggak menyadari bahwa kabel yang di sana di belakangnya tuh jatuh. Otomatis si 4 orang ini langsung keseret, Mang. Tuh itu dari ketinggian 3 lantai 12 meter. 4-4-nya ini juga langsung gagal saat itu. Dan lagi sirine bunyi lagi, kita berhenti lagi nungguin, dalam hati sedih, ya Allah. Mandor, foreman atau siapapun yang berwenang di situ selalu mengingatkan kita sebelum kerja, hati-hati, safety first gitu. Selalu nanyain. Dan kita pun ya memang mengantisipasi untuk selalu hati-hati sebetulnya, tapi yang namanya
ya nggak ada kalender kan Mang. Ada jaminan sosial nggak atau apa itu? Jaminan kesehatan, asuransi begitu? Nggak ada Mang. Cuman kebijakan dari manajemen ketika ada yang kecelakaan ada santunan sih memang. Cuman besarannya kita nggak tahu. Serikat kerjanya terdaftar kan? Iya betul. Saya nggak tahu persis manajemennya seperti apa. Cuman memang saya pernah mendapati bahwa ada orang dari serikat apa saya nggak tahu lah ya orang kayak gitu datang ke lokasi yang nggak tahu itu menanyakan kejadian itu atau apa saya nggak tahu juga. Tapi intinya ketika mereka datang mungkin dikasih penjelasan oleh manajemen ya sudah selesai pulang mereka. Gitu. Tapi ya itu bukan ranah saya juga nggak pernah mencerita atau nggak nanya. Tapi setiap ada kecelakaan pasti ada yang mendata lah katanya. Mendata. Cuman bukan orang staf yang mendata memang. Hanya pisah gitulah. Dari beberapa kejadian yang kayak gitu yang kecelakaan itu ada satu momen yang menurut saya tuh yang bikin saya tuh apa ya? Sedih ya terpukul jelas Mang. Karena bagi saya walaupun yang baru beberapa bulan kerja di situ ya dan kenal juga memang di situ karena memang nggak ada hubungan saudara atau apa tuh nggak ada. Tapi ikatan emosional kita tuh yang udah apa ya? Udah kayak saudara lah Mang. Makanya ketika teman saya yang itu yang saudara lempat itu dalam hati ya Allah ya Rob. Kok ya menimpa teman saya gitu. Ya bukan berarti saya berharap yang lain gitu enggak Mang, cuman kok ya menimpa teman saya gitu. Anaknya pendiam Mang, enggak yang neko-neko enggak ketika yang lain jahil atau dia mah enggak, dia anteng anaknya. Itu yang membuat saya selalu ketika dia yang udah gitu tuh yang teringat terus. Kerja pun yang ya namanya tiap hari kita bareng ya Mang ya. Kayak yang seolah-olah terbayang-bayang Mang. Kayak yang datang gitu. Seolah-olah saya merasa tuh dia masih ikut kerja gitu loh. Bahkan ada momen yang saya tuh manggil dia. Padahal itu orang lain. Nah, namanya kan kita sebut saja namanya Joni gitu ya. Si Joni ini yang teman saya ini. Pernah ada teman saya lagi lewat teman yang lain. Saya panggil tuh si Joni. John sini gitu. Kita kan terbiasa berbagi rokok ya Mang ya dengan si Joni ini. Ya dengan Nang pun iya, cuman lebih sering dengan si Joni ini. Saya panggil John sini. Yang saya panggil itu nengok Mang, tapi bukan Joni kan. Apa Mas katanya? Loh, kok beda suaranya? Saya seketika tersadar, ya Allah, ya Joni udah gitu kan. Baru saya istighfar, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Kembali Mang ke cerita yang bahwa suatu saat saya tuh karena semakin sering didatengin oleh sosok perempuan ini dan sering terjadi kecelakaan itu, saya iseng-iseng Mang ketika pulang kerja di luar lokasi proyek ini saya mampir di salah satu warung kopi. Kami ngobrol di situ, yang ngobrol seputaran proyek tersebut lah. Dan dari obrolan-obrolan ini ternyata ya yang sebagian dari warga situ memang yang mengetahui Mang bahwa di situ memang sering terjadi kecelakaan. Cuman mereka yang tidak tahu pasti bahwa korban ini meninggal di tempat atau dibawa ke rumah sakit meninggal atau ada yang selamat, mereka nggak tahu Mang. Cuman taunya mereka bahwa sering terjadi kecelakaan aja. Dan dari informasi dari ibu warung ini juga memang iya Mas, memang di sini memang sering terjadi kecelakaan kayak gitu. Dan mulai itu terdengar desas-desus bahwa proyek tersebut ini memang meminta tumbal Mang. Akhirnya saya mulai berpikir tuh, oh ya berarti benar nih gitu, bahwa di sini memang bingitnya masih luar biasa. Tuh memang korban juga ya saya nggak bisa memastikan jumlahnya Mang, tapi ya selama saya kerja di situ beberapa bulan juga yang memang udah ya banyak lah intinya. Sama suatu ketika malam juga, pas malam, karena sebelumnya intens, yang ini mulai ada ini Mang, mulai ada apa ya, ada reaksi, nggak cuma napak doang Mang. Si perempuan cantik ini nih, dia mendekati saya Mang, jalan mendekati saya, dan jalannya pun yang jalan halus, nggak kayak jalannya kita ya, kalau bangsa kayak itu kan memang halus gitu. Mendekati saya pun nggak yang bereaksi, ya takut sih ada, cuman saya pikir saya udah mengalami sebelumnya gitu kan, bahwa pernah ngeliat kayak gitu tuh udah pernah. Ya cuman dalam hati
ngapain ya, sambil bacaan dalam hati gitulah, bacaan. Dia mendekati, aroma wanginya Mang, aroma wanginya tuh yang luar biasa kan, luar biasa kencang. Wanginya tuh wangi yang melati Mang, melati kencang banget tuh. Tapi ada wangi yang lain, nggak cuman melati doang. Yang dominan memang melati, tapi ada wangi yang saya hafal betul wewangian ini. Wewangian kantil. Itu ada ketika dia datang mendekati saya. Tapi dia nggak, si bibir ini dia nggak berucap Mang. Cuma saya mendengar suara dari si perempuan ini. Bahasa Indonesia gini, kamu ikut saya, maka hidup kamu akan saya muliakan. Kata-katanya seperti itu Mang. Tapi bibirnya nggak yang bergerak Mang, cuman ada suara ke kuping saya. Dari kata-kata itu saya tuh nangkapnya gini, saya disuruh untuk untuk memuja dia, maka saya akan dikasih materi yang tidak terbatas, mungkin bahasanya seperti itu. Dalam keadaan yang perekonomian lagi kayak gitu, emang ya agak kepikiran nih sebetulnya saat itu. Ya mungkin bisikannya yang kuat ke saya, ada terlintas di pikiran saya, wih, tawaran yang menarik gitu kan. Tapi kan saya tetap berpedoman bahwa enggak lah, jangan. Tapi saya nggak menjawab Mang, saya nggak dalam lisan saya nggak jawab, hati juga saya nggak jawab, ya cuma diem aja. Tapi tiba-tiba saya tuh kayak yang bahasanya kayak disirap Mang, dihipno lah, ibaratnya dihipno. Tiba-tiba saya tuh berada di suatu lingkungan yang bukan di proyek itu Mang. Padahal saya ada di proyek, tapi saya mendapati saya di lingkungan yang berbeda. Dan di lingkungan itu ada si perempuan ini berdiri di samping saya di sebelahnya, dan di depan saya tuh, di depan kami tuh ada orang-orang yang meninggal Mang. Dan mereka dalam keadaan sama persis ketika mereka meninggal setelah ya kalau dihitung mungkin puluhan Mang. Tapi saya nggak memastikan ya berapa-berapanya, mungkin puluhan lah, banyak. Ada yang dalam keadaan maaf kepalanya, ada yang dalam keadaan badannya, karena ada satu kejadian yang orangnya nyelap di tiang penyangga kayak gini Mang, segitiga, dan itu evakuasinya sangat lama, nggak cuma 15 menit, berjam-jam itu, dan itu pun nampak. Ada momen yang kembali menggugah emosional saya ketika saya melihat si teman saya ini yang dari lantai 4 Mang. Itu ya Allah, teman saya di sini juga ternyata, dan dalam keadaan maaf banget, itu juga muka, karena posisinya dia tertelungkup waktu itu. Nggak lama banget sih Mang, dalam pikiran saya loh ya, dibawa ke, nggak tahu saya ke alam itu tuh, hitungan saya tuh mungkin nggak sampai 10 menit lah Mang, cuma sebentar sebetulnya. Tapi ternyata di kenyataannya kan saya kejadian itu jam 2 malam nih, saya tersadar keluar dari alam itu tuh udah lewat subuh Mang. Karena di ufuk timur tuh udah kelihatan tuh, hampir muncul matahari ini nih. Saya bingung, berarti dari tadi malam sampai jam segini saya ngapain gitu kan. Kok ketika saya sadar kok kembali saya di lokasi proyek tersebut. Otomatis saya nggak kerja dong, nggak ngapa-ngapain kan. Tapi kok anehnya kok teman saya nggak pada nyariin, kok saya nggak diajak kerja lagi. Itu yang saya aneh Mang. Saya bingung, nggak langsung tersadar seketika terus ngapain, nggak, saya duduk dulu, bengong dulu, bingung sayanya. Tiba-tiba setelah matahari ini benar-benar keluar, dan mungkin kalau ini sekitar jam 6-an ya, salah satu teman saya tuh yang mendapati saya lagi duduk di toel saya di belakang.
"Hei," katanya, "Pak Minto nih, Mas, kemana aja?" kata Pak Minto. "Loh Pak, saya juga lagi bingung ini Pak. Saya tadi malam tuh perasaan kita istirahat ngopi tuh ngerokok tuh, saya duduk di sini. Kok tiba-tiba sekarang udah siang?" kata saya kan. "Iya, kita tuh nyariin kamu dari tadi malam, kamu kemana?" kata. "Saya di sini Pak. Tapi kita cari-cari nggak ada," kata Pak Minto. "Ini area ini nih yang kamu duduk tuh kita udah lewatin bolak-balik, bahkan kita tuh sampai yang ada yang bawa sapu, ada yang bawa apa gitu ya, yang dipukul-pukulin gitu katanya. Nyariin saya sambil manggil-manggil saya Mang, tapi saya nggak melihat mereka dan mereka pun nggak ngeliat saya Mang. Padahal saya tuh duduk aja di tempat tersebut dari jam 2 tuh sampai pagi itu." Setelah Pak Minto menemukan saya bangun, saya minta maaf sama teman-teman, sama Pak Mandoro juga. "Wah, kamu kemana?" "Ada Pak." Saya nggak belum bercerita saat itu Mang. Saya diem aja. Pulang, saya sakit Mang. Setelah itu tuh sakit, panas tuh saya tuh. Panas kayak demam menggigil gitu. Dalam keadaan sakit itu saya nggak kerja malamnya. Dan di rumah, saya kan nggak diem di rumahnya Mas Dayat nih. Saya punya ya ngontrak lah. Saya nggak diem di rumahnya Mas Dayat. Saya bisa ngontrak sendiri. Ketika saya dalam keadaan sakit tersebut, si perempuan ini datang Mang ke saya. "Ayo ikut saya," katanya. "Kamu akan mulia hidup kamu. Kamu nggak perlu kerja di sini," katanya. Tapi saya tetap nggak mau. Akhirnya saya cerita sama teman Mang, bahwa saya ngalamin gini. Sama teman diajak ya katakanlah ya berobat gitulah ke kiai di situ. Akhirnya sama Pak Kiai saya didoain, sama diurut waktu itu, diurut. Tapi urutnya yang kayak buat formalitas doang Mang, nggak yang benar-benar diurut total gitu. Saya merasa baikan, saya libur 2 hari waktu itu, saya kerja lagi Mang, kerja lagi seperti biasa normal gitu. Selang beberapa hari dari kejadian yang saya alami itu, pada akhirnya terungkap Mang, bahwa si sosok perempuan inilah yang menjadi penguasa area situ. Informasi dari ibu warung, informasi dari teman kerja, informasi dari masyarakat sekitar juga, ya saya rangkum dan saya simpulkan bahwa oh ini dia nih yang menjadi pusat dari segala kegiatan goib yang ada di area ini. Berdasarkan dari informasi yang masuk ke saya Mang, ternyata sebelum proyek ini dibangun nih, memang sudah ada perjanjian Mang, antara goib yang sosok perempuan cantik ini dengan salah satu paranormal yang memang saat itu disuruh untuk mengkondisikan lahan tersebut. Jadi si goib ini dibolehkan sama goib ini untuk dibangun pabrik di situ dengan catatan saya minta tumbal katakanlah. Jumlahnya saat itu yang dia minta adalah 29 orang Mang, yang dia minta. Dan sayangnya sama paranormal tersebut diiyakan Mang. Karena ya dalam dunia kayak gitu memang mereka punya apa ya, kayak MOU sendiri Mang. Saya sih nggak tahu lah ya, saya sih nggak tahu. Dalam dunia mereka punya MOU sendiri, punya perjanjian sendiri. Dan itu memang dipenuhin Mang, diiyakan oleh si paranormal ini. Dan benar aja Mang, dari kejadian-kejadian yang banyak selangnya itu memang saat saya kerja di situ loh ya, saya kerja di situ beberapa bulan yang memang mendekati angka itu tuh Mang, tapi belum full. Setelah beberapa hari lagi tibalah momen di mana perjanjian itu akan dipenuhi Mang, yaitu pemindahan dari pohon pisang ini. Sekedar info Mang, pohon pisang ini tuh sudah berulang kali dicoba untuk dipindah. Pernah ada salah satu dukun yang mencoba untuk memindah pohon pisang ini. Dengan apa yang dia bisa, dengan ilmu yang dia bisa, dia berusaha untuk mindah pohon ini. Lah, lokasi pohon pisang ini terletak di salah satu pojok dari area tersebut Mang. Dari pohon pisang ini nih yang terpisah dengan pohon-pohon yang lain.
Dan pohon pisang ini pun lagi tadi saya sampaikan cuman satu, anehnya tuh. Nggak ada yang kayak rumpun itu banyak, nggak ada Mang. Dan nggak ada tunas yang di bawahnya, karena biasanya ada yang tunas kecil-kecil tuh. Ini nggak, satu aja udah. Berarti hidupnya lama itu? Iya, dan menurut info dari yang saya dapat dari warga dan dari orang yang memang kerja di situ sebelum saya, pohon pisang itu memang sudah ada dan memang segitu aja Mang. Padahal pohon pisang kan umurnya pendek ya? Ya logikanya Pak, semakin hari kan semakin besar nih pohon pisang nih. Ini nggak, segitu aja katanya. Dari menurut warga sekitar tuh, sebelum proyek ini dimulai pun pohon pisang udah ada dan segitu memang ukurannya, nggak yang jadi membesar atau apalagi mengecil tuh enggak. Itu anehnya di situ. Nah si dukun ini nih yang berusaha untuk mindah Mang dengan apa yang dia bisa, tapi nggak mampu Mang, mental dia. Bahkan si dukun ini menjadi korban juga Mang, meninggal juga si dukun ini, nggak kuat dia. Nah kalau orang kota kan memang nggak percaya dengan hal kayak ginian nih, termasuk salah satu insinyurnya yang mendesain pabrik ini juga nggak percaya dia. Sampai-sampai ada salah satu dari staf gitulah yang nggak percaya dengan kayak itu tuh yang nyuruh ke supir bego. Masa iya sih pohon pisang sebesar itu nggak bisa dibongkar katanya. Bego kan apalagi pohon pisang gitu ya. Bego ngangkat besi yang beratnya sampai tontonan aja kuat gitu kan. Mindah apalagi mindah doang gitu. Cobain katanya. Supir begonya nggak mau Mang. Karena supir bego sok tanya. Supir bego yang memang terbiasa di proyek-proyek kayak itu tuh sudah tahu dan paham betul bahwa dimanapun lokasi yang dibangun, apalagi lokasi yang awalnya memang seperti itu ya pasti ada hal kayak gitu. Dan supir bego nggak akan sembarangan, nggak akan berani kecuali sudah diritualin. Begonya nggak mau Mang. Nah si orang yang nyuruh ini staf ini tuh yang kebetulan dia bisa mungkin ya bego. Dia yang ngendarain sendiri Mang tuh, yang operasiin sendiri. Mau bongkar itu si pisang itu. Si cakar begonya udah mau nancap ke tanah. Tiba-tiba Mang, bego kan ada itu ya, ada hidroliknya. Sebelum menyentuh pohon pisang itu, hidroliknya pecah Mang, meletus gitu, duar gitu. Pecah aja nih hidroliknya tuh pecah tuh. Padahal pohon pisangnya cuma segede ini nih. Pada akhirnya baru tuh percaya. Nah mungkin mereka para staf dan para yang ada di situ mungkin yang berundingan gitu kan ya, karena memang sudah mau ini nih, udah di pertengahan proyek nih, udah mau katakanlah 60% lah, udah mau harus dibangun tempat yang lain juga. Yang mau tidak mau pohon pisang tersebut harus dipindahkan segera. Akhirnya mereka mengkondisikan datengin paranormal yang memang sedari awal sudah dipercaya sama yang pegang proyek ini. Nah, mereka kata paranormal ini, oke, kita pindahin, cuman syaratnya banyak kata paranormal ini. Harus ada sesajennya. Sesajennya ini luar biasa Mang. Yang saya tahu ya, kebetulan saya di situ punya kesempatan untuk menyaksikan Mang proses pemindahan si pohon pisang ini. Sesajen yang harus disiapkan Mang ya, ada kepala kerbau. Namanya kembang ya, bukan 7 rupa lagi lah. Mungkin 27 rupa kembang. Termasuk dupa, hiyo, kemenyan, termasuk makan makanan dan sebagainya, pisang dan sebagainya, makanan matang, buah-buahan komplit tuhnya. Sesajinya itu kalau ditata mungkin ya apa ya, mengukuran 4x4 meter gitu tuh. Cuman yang nggak penuh kayak gitu nggak sih, cuman yang dijajarin kayak itu mengelilingi dari pohon pisang tersebut. Nah terus sama lagi-lagi ada ayamnya, tapi bukan ayam cemani, bukan, ini ayam jago biasa tapi sepasang. Dan sepasangnya ini menurut info dari si paranormal ini, sepasang ini yang harus satu turunan. Jadi antara jago dan ayam betinanya ini yang harus satu turunan, katakanlah satu ayah satu ibu katakanlah. Tapi dapat tuh Mang, nyari itu dapat. Proses penyajian sesajen udah selesai, si paranormal ini yang mulai itu. Dan ini dilakukan, ritual ini dilakukan malam ya Mang ya, bukan siang tapi malam. Dan nggak semuanya yang kerja di situ menyaksikan, nggak boleh, hanya beberapa saja, termasuk staf, para supervisor, atasan kayak gitulah.
Nah, saya termasuk salah satu yang diminta untuk ikut menyaksikan proses tersebut, Mang. Saya juga bingung kok kenapa saya disuruh ikut sementara yang lain enggak gitu kan. Ternyata atas permintaan dari paranormal tersebut, Mang. Saya disuruh ikut karena panggil si itu. Saya tanya ke Mbah, kok saya disuruh ikut kok yang lain enggak, emang kenapa? Mbah ini ketawa. Kamu kan udah sering ketemu kan sama Nyai, katanya. Sebutnya Nyai si Mbah ini ke yang sosok perempuan ini. Kamu kan sering ketemu kan sama dia, katanya. Kok Mbah tahu? Ya tahu lah, saya tahu. Iya kan? Iya apa enggak? Iya Mbah memang. Bahkan saya ceritain pada akhirnya, Mang. Bahkan waktu saya pulang ke rumah juga sempat ngikutin. Saya sempat dimarahin sama mertua. Ya dia nyengir, Mang. Ya sudah sini, saksiin, kamu saksiin gitu kan. Proses dia baca itu mantra-mantra, mungkin ya nggak tahu mantra apa, saya juga nggak tahu karena saya agak jauh dari lokasi itu. Selesai proses, bakar kemenyan, bakar dupa, si Mbah paranormal ini yang muterin pohon pisang tersebut, Mang. 7 kali muterin sambil tetap bacain mantra sambil nyalain dupa tuh dia tuh sambil ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Setelah selesai, akhirnya si dupa ini ditaruh di bawah pohon pisang tersebut. Ditaruh, suruh menyala, asapnya balpul. Ketika asap mengebul ini dari pohon pisang ini tuh yang kayak keluar apa ya? Kayak cahaya gitu, Mang. Kayak bohlam, tapi ukuran bohlamnya kecil lah, cahaya kecil kayak gitu. Warnanya hijau, tapi hijaunya hijau agak kekuningan kayak gitu tuh. Keluar dari pohon pisang tersebut. Dan yang lihat itu nggak cuma saya, Mang. Yang lain pun ngelihat itu. Ada mungkin sekitar 11 atau 12 orang lah saat itu yang nyaksiin, karena nggak semuanya. Keluar tuh, Mang, dari pohon pisangnya itu tuh. Keluar terus ke atas gitu. Si paranormal ini semakin menjadi-jadi untuk berdoanya gitu dengan gerakan tangannya wah gini nih. Cahaya ini keluar ke atas tuh pindah, langsung melesat, gitu. Arahnya tuh ke arah pinggir sungai, Mang. Dan sungai ini yang muaranya agak deket ke laut. Jadi ke pinggir laut lah katakanlah. Setelah cahaya ini sampai kira-kira sampai ke laut itu, si paranormal baru bilang, "Udah, ini ritual udah selesai. Semuanya sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan si Nyai udah menerima apa yang kita sajikan." Jadi sekarang ini dia yang pindah-pindahin dulu semuanya sesajinya, dipinggirin, nanti kita bongkar si pohon pisang ini. Ketika kami yang menyaksikan di situ suruh membantu pindahin sesajinya itu, termasuk kepala kerbaunya kita pindahin, ayamnya juga, sajian yang lain juga. Bener aja, Mang. Nggak pakai begong, nggak pakai apa, cuman pakai cangkul. Dan yang nyangkul itu bukan paranormalnya, bukan mbah dukunya, bukan, tapi nyuruh orang lain. Tapi si mbak ini yang memang sudah memesan, udah nggak apa-apa, saya jamin nggak apa-apa, udah tenang aja, udah nggak apa-apa, udah aman, kata mbak ini. Bener aja pakai cangkul, Mang, cuman cerok, namanya juga bukan segini ya, cuman ada yang megangin memang, kena aja udah, misalnya keangkat. Begitu keangkat, dipindahin, digeserin sedikit, dibungkus tuh, Mang, sama mori, sama mungkin kain kafan gitu ya, dibungkus. Tapi nggak yang kayak ke daun-daunnya, nggak, cuman bawahnya doang tuh. Saat itu juga menurut Mbah ini, pohon pisang ini atas permintaan dari Nyai ini harus dipindahkan ke sana, yaitu ke arah cahaya tadi turun. Kita pindah tuh ke sana. Setelah sampai lokasi, ditanam, digali tempat untuk si pohon pisang ini. Yang gali juga yang tadi mindahin, yang tadi itu. Cuman yang masukin ke liang ini baru paranormal tersebut. Setelah dipindahin, selesai, diritualin lagi di situ, diodain lagi, dibacain apa, dinyalain dupa lagi. Selesai semua, udah kita pulang. Setelah itu dipindah, Mang, memang bener. Yang tadinya ibaratnya tuh kayak yang tiap hari kita dengar sirine, setelah pohon pisang tersebut dipindah tuh yang udah enggak lagi, Mang. Tuh anehnya di situ. Anehnya di situ. Enggak ada lagi tuh sirine atau enggak ada yang kecak. Bahkan ya sekedar kecak, misal kayak yang kena
kena besi atau apa tuh nggak ada mang. Bener-bener udah aman aja, udah lancar gitu. Memang saya di situ sih nggak yang sampai finishing sampai pabrik itu nggak memang, karena saya di situ cuman berapa bulan aja, cuman 6 bulan saya tepatnya. Tapi kan saya masih tetap dapat kabar dari Mas Dayat ini bahwa iya memang setelah itu pohon pisang itu dipindah memang sudah nggak ada lagi yang orang yang meninggal itu, karena memang kuota dari tumbal yang diminta oleh Sinya ini memang sudah terpenuhi lah intinya kayak gitu. Tapi dari kerja tersebut ya alhamdulillah saya kebeli HP mang saat itu ya. HP-nya memang si HP HP celiring lah kalau saya istilah zaman itu tuh, HP celiring. Walaupun saya udah nggak kerja di situ, saya masih dapat info tuh dari Mas Dayat. Mas Dayat memang di situ memang sampai finishing tuh Mas Dayat. Kalau Mas Dayat, saya juga sempat nanya tuh waktu itu, sempat nelpon sama Mas Dayat. Mas Dayat, gimana kerjaan udah beres? Bentar lagi sih, tinggal finishing doang nih, paling beberapa hari lagi juga selesai katanya. Terus gimana tuh? Memang benar-benar udah aman kan? Iya memang kan kuotanya udah terpenuhi kata Mas Dayat sambil bercanda dia. Saya ketawa, iya juga ya gitu. Tapi Mas pikir-pikir, emang iya bener ya kata. Nah emang iyalah, kamu kan ngalamin sendiri. Emang kayak gitu kan. Ketika jumlahnya udah terpenuhi 29 ya udah aman aja mang, nggak ada kok yang kecelakaan. Itu nggak ada, memang udah aman aja sampai selesai. Setelah itu ya sudah Mas. Cuman ya aneh aja kok saya didatengin kayak gini ya. Saya cerita juga padanya ke Mas Dayat. Ya kamu ya beruntung aja dikasih kesempatan buat ngelihat. Ya, mungkin dia mau ngasih tahu ke kamu, menggoda kamu juga mungkin. Ya iya sih Mas. Nyatanya memang saya disuruh ikut dia. Tapi setelah itu dibina juga udah nggak datang lagi ke saya mang. Jadi cuma sampai saat itu doang, karena memang hati saya juga nolak. Walaupun ya saat itu jujur sepintas gitu ya, tawaran ini menggiurkan gitu kan. Tapi saya jangan nggak mau saya. Walaupun ekonomi saya yang morat-marit atau yang sedang terpuruk karena awal-awal menikah, tapi saya alhamdulillahnya nggak tergoda mang sampai selesai. Jadi 29 ya? 29 mang. Kenapa nggak dipindahkan dari awal aja itu? Karena memang perjanjian dari awal kan sebelum kuota terpenuhi itu nggak. Tetap ya? Nggak mau. Nggak mau itu? Iya nggak mau. Makanya nunggu itu terpenuhi dulu katanya. Jadi ini bukan tumbal pesugihan ya? Bukan mang, bukan. Tapi tumbal jadi proyek. Penguasa di situ yang minta ya? Goib yang menguasai area situ minta jumlah segitu untuk sebagai syarat bahwa dia dipindahkan dari tempat itu. Ditukar itu nggak bisa dengan hewan gitu? Wah itu walau alam mang, cuman ya ternyata ya disayangkan, diiyakan tuh disayangkannya. Seharusnya gimana? Ya sebaiknya. Kalau menurut saya pribadi nih mang ya, ini pendapat saya gitu kan. Ketika kalau kayak gitu ya jangan diiyakan kalau menurut saya. Jangan diiyakan. Karena kalau diiyakan ya sama aja kita kayak membuat perjanjian dong dengan goib tersebut. Seolah-olah tuh kita kayak yang dibawa kendalinya, yang harus menuruti kemauannya gitu kan. Ya itu kalau menurut saya pribadi, tapi walau alam, entah itu nanti misalnya nggak diiyakan pun akan jatuh lebih banyak korban atau mungkin tidak ada korban, ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi jangan diiyakan. Warga di situ yang menjadi korban kayaknya ya. Sebagian besar malah yang dari luar mang. Orang jauh. Iya orang jauh, orang yang merantau sebagian besar. Jadi apa setiap pabrik-pabrik seperti itu? Walau alam juga mang. Bisa jadi. Tapi mungkin juga. Karena lahan yang dipakai itu luas ya. Iya karena lahannya. Kembali ke lahan ya. Di mana-mana juga ketika lahan yang memang yang wingit atau yang angker juga pasti ada lah. Gitu. Ya apalagi kalau lahan yang luasnya seperti jalan tol kan, itu pasti korbannya sangat banyak. Apa seperti itu juga? Bisa jadi perjanjiannya. Bisa jadi seperti itu. Cuman selama ini kan itu nggak di up. Ya. Karena ya jelas itu off the record ya. Iya off the record. Jelas nggak boleh lah kalau misalnya sampai dipublikasi gitu, apalagi kan jelas itu pasti ditutup-tutupin. Si bosnya sendiri seperti apa? Kalau bos dari itu saya nggak pernah ketemu mang. Karena saat itu kan yang katakanlah yang menang tender gitu kan dari CV tertentu gitulah. Tapi pemiliknya langsung dari pabrik itu saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu. Hanya ketemu dengan yang megang proyek itu aja. Sampai sekarang pabrik atau proyek ini? Pabrik. Masih ada? Masih ada mang. Masih ada korban juga? Udah enggak lagi. Udah enggak ya? Udah enggak lagi. Kuota terpenuhi tadi. Iya, ya? Kuota udah terpenuhi. Oke, baik.
Nah, terakhir pesan untuk mereka yang bekerja di sebuah pabrik yang besar. Gimana antisipasinya? Gini Mang, bagi rekan-rekan yang saat ini masih kerja di proyek, apapun itu proyeknya, apalagi proyek-proyek yang memang berada di wilayah yang katakanlah angker atau wingit, ya saran saya fokus, jangan sampai banyak ngalamun. Walaupun lagi ada beban pikiran, beban keluarga atau beban apapun, tapi usahakan selalu fokus. Ikutin arahan safety, ikutin arahan dari para yang berwenang di situ, ikutin, jaga keselamatan sendiri, jaga keselamatan kerja, jaga keselamatan rekan kerja juga. Yang jelas jangan ngalamun. Kalau ada perintah untuk jangan bisa sendirian gitu ya ikutin, pokoknya jangan. Karena kerja mereka kan gini Mang, kerja goib ini ya. Mereka nggak akan bisa mencelakakan kita secara langsung, nggak akan. Cuman mereka yang katakanlah kayak yang menyamarkan penglihatan kita, menyamarkan pendengaran kita, termasuk menyamarkan insting kita atau naluri kita. Itu cara kerja mereka yang membuat kita pada akhirnya celaka sendiri. Jadi fokus aja dan jangan lupa banyakin doa, banyakin sholawat, perbagi sholat. Dah biar kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Itu pesan saya Bang. Jaga wudhu ya berarti ya? Selalu, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tapi bismillah aja gitu. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, itu kisah tragis yang dialami oleh Mas Nasim ya. Iya. Jadi teman-teman karyawannya itu mengalami hilang nyawa ya. Ya salah satunya teman saya, teman baik saya. Teman baik ya. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada sobat semua ya. Amin. Karena kejadian seperti ini masih berlanjut sampai sekarang ya. Iya masih ada. Proyek-proyek ketemu pabrik-pabrik besar. gitu. Ya. Baik Mas Nasim, makasih ya. Sama-sama Mang I. Mudah-mudahan masih ada kisah menarik lagi, nanti dicurhatin di Malam Mencekam lagi ya. Semoga jangan bosan-bosan Mang I. Oke. Dan sobat, sampai di sini kisah dari Mas Nasim. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.